Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, kembali di Bitkom Bincang Komunikasi, suatu kegiatan untuk mengulik bagaimana perkembangan dan pariwisata yang ada di Buleleng. Nah, pada hari ini kita kedatangan dengan dua narasumber, yaitu dengan bagaimana memberikan wawasan terhadap warisan budaya, khususnya budaya Bali dan pada umumnya yang ada di Buleleng. Dan salah satu juga, jangan lupa untuk tetap mengonsumsi air minum ya Buleleng di dalam segala aktivitas yang kalian untuk kegiatan sehari-hari. Nah, pada hari ini saya Chandra Asih bersama rekan saya. Bersama saya Dewi Lestari. Dan pada hari ini saya akan memperkenalkan yaitu narasumber kita pada hari ini, dan untuk rekan saya Kak Dewi dipersilakan. Baik sahabat Bitkom dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam Bitkom Bincang Komunikasi. Dan seperti sudah disampaikan oleh Chandra Asih, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang akan berkompeten untuk menjawab keinginan tahuan sahabat Buleleng, sahabat Bitkom. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang eksistensi Gedung Kertie, kebanggaan kita bersama. Mungkin sahabat Bitkom di rumah sudah pernah berkunjung ya ke Gedung Kertie. Nah, untuk itu Bitkom sudah menghadirkan Ibu Dewa Ayu Putu Susilawati SSM Hum, Kepala UPTD Gedung Kertie, dan Bapak Putu Suarsana SPD, Staf Gedung Kertie. Baik sahabat Bitkom, langsung saja saya sapa. Om Swastiastu. Matur semua sudah berkenan hadir Ibu Dewa Ayu dan Bapak Putu Suarsana. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan langsung saja yang akan bertanya ini, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih sejarah atau tujuan dari pendirian Museum Gedung Kertie di Kabupaten Buleleng ini. Ya, baik, sahabat Bitkom. Jadi Gedung Kertie itu sebenarnya awalnya berbentuk yayasan. Jadi sebuah yayasan. Jadi dari kepedulian orang-orang Belanda, yaitu Van der Tuuk dan Liefring, itu mereka suka dengan benda-benda budaya yang ada di Buleleng. Ya. Kemudian kesukaannya mereka disupport oleh rekan-rekannya seperti Stutterheim, Elje Keren, Purbacaraka, ya kan. Mereka akhirnya berkumpul di Kintamani, kemudian mereka diskusi akhirnya sampai lahirlah dari hasil diskusi itu lahirlah yayasan namanya Stichting Liefring Van der Tuuk itu pada tanggal 2 Juni 1928. Nah, kemudian akhirnya dibuka untuk umum itu tanggal 14 September 1928 yang akhirnya sampai saat ini menjadi hari jadi Gedung Kertie. Nah, awalnya memang kan yayasan ini namanya masih Belanda ya, Stichting Liefring Van der Tuuk, tapi kemudian oleh Raja Jelantik ditambah dengan Kertie jadi Kertie Liefring Van der Tuuk. Jadi seperti itu. Oke. Baik Ibu, di Bali ini kan khususnya banyak sekali ada museum Bu ya. Nah, yang membedakan antara museum-museum ini dengan museum Gedung Kertie yang ada di Buleleng ini apa ya Bu? Ya baik, mungkin juga saya sampaikan bahwa kita patut berbangga di Buleleng ini punya 3 museum. Jadi ada Museum Lontar atau UPTD Gedung Kertie, Museum Buleleng dengan Museum Sunda Kecil. Nah, yang membedakan itu adalah mungkin saya sedikit melebar bahwa museum itu ada 2 jenis. Jadi dari jenis koleksinya itu ada museum umum dan museum khusus. Kalau museum umum itu seperti Museum Buleleng tuh ya, itu koleksinya lebih dari 1. Jadi ada koleksi sejarah, ada koleksi antropologi, arkeologi, numismatika atau mata uang, terus ada heraldika tentang lambang-lambang, kemudian ada benda-benda seni lainnya ya. Nah, kalau Museum Gedung Kertie dan Sunda Kecil itu termasuk museum khusus. Nah, kalau Gedung Kertie itu museum dikatakan sebagai museum khusus karena memang jenis koleksinya itu hanya lontar. Hanya lontar. Gitu. Ya, hanya lontar. Namun artinya kalau dari segi museum ya, cuma memang kita juga selain lontar kita kita juga punya buku-buku tua yang luar biasa yang berbahasa
Inggris, Jerman, Prancis dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Iya. Baik, saya sekarang ke Pak Putu Suarsana. Nah, untuk jenis-jenis lontar yang ada di Museum Gedong Kertie ini apa saja dan bagaimana sistem atau proses pengumpulan serta pelestariannya, Pak Putu? Baik, terima kasih. Jadi koleksi lontar yang kita miliki di Gedong Kertie itu memiliki jumlah yang banyak, yaitu jumlahnya 2064 cakep. Jadi 2064 itu terdiri dari 7 klasifikasi. Jadi yang klasifikasi pertama ada Weda. Weda itu berisi tentang puja mantra, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama Hindu. Kemudian yang kedua ada agama. Di agama itu berisi tentang sesana, awik-awik. Jadi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian di kode 3 ada warige. Nah, warige ini tentang bagaimana cara membuat kalender. Kemudian ada usadenya di sana. Kemudian ada kediatmikan, black magic dan white magicnya di sana masuk di warige. Kemudian ada itihasa. Itihasa itu berkaitan dengan kesenian, seni suara, misalnya kekawin, kidung dan keguritan. Terus yang kelima ada babat, jadi perjalanan para raja. Kemudian yang keenam ada satu Bali dan yang ketujuh adalah lampahan wayang. Nah, ini yang menjadi tugas dan kita di Gedong Kertie untuk bagaimana bisa merawat dan melestarikan jumlah lontar yang cukup banyak itu. Makanya kita di sini bekerja itu agak sulit dibilang sulit karena kita bagaimana merawat biotik sampai memiliki umur 90 tahun, 100 tahun. Hanya dari daun itu kita rawat menjadi 100 tahun itu, bagaimana kita di sana harus tetap bekerja seperti itu. Nah, bagaimana untuk perawatan-perawatan yang dilakukan di Gedong Kertie, yaitu konservasinya mulai dari pembersihan, kemudian penghitaman daripada lontar itu, karena itu harus tetap dijaga. Makanya dari segi kelembapan juga harus dilihat dan keringnya harus dilihat juga, karena sulit sekali di sana untuk bagaimana kita tetap menjaga warisan yang adiluhung ini, karena banyak hal yang ada di dalamnya, seperti mulai dari bagaimana kita menjadi manusia dari lahir sampai meninggal, kemana, semua ada di sana tatanya kita menjadi manusia. Nah, itulah kita harus tetap menjaga warisan itu, karena kalau itu hilang, penulisnya di mana, sumbernya di mana kan tidak tahu, karena itu adalah sebuah wahyu. Mungkin kalau dulu orang itu bekerja itu pasti berdasarkan wahyu atau puisi. Kalau kita dibalik kan seperti itu, kepercayaan taksunya itu yang membuat sehingga para penglingsir atau para pendahulu kita itu bisa membuat karya sastra yang kita terima sampai saat ini. Nah, tugas kami di sini adalah bagaimana kita harus menjaga itu. Itu yang menjadi tugas kita, yang kalau dibilang sulit ya memang sulit, kalau bilang mudah ya mudah, tapi kita bekerja sesuai dengan hati nurani. Karena merawat daun ini masalahnya, tidak merawat kalau yang lain kan, kalau sakit bisa dibawa ke dokter, kalau jatuh bisa Nah, kalau ini kalau rusak, kalau kita mau tulis kalau penulis sih banyak, ada penulis banyak, pembaca banyak, tetapi bagaimana kita bisa membuat karya itu yang masalahnya. Kalau hancur, kemana kita mencari sumber referensinya? Karena ini berdasarkan wahyunya gitu, agak sulit seperti itu. Nah, sekarang itulah tugas kita di sini di bawah kepemimpinan Budaya Wahyu. Jadi kita bisa menjalankan apa yang menjadi misi Gedong Kertie itu sendiri. Nah, mengenai tadi yang Pak Putu jelaskan itu kan mengenai untuk lontar-lontar. Nah, bagaimana lontar-lontar kuno ini berperan dalam memahami sejarah dan budaya Bali? Mungkin dari Bu Adawi silakan untuk ini. Maksudnya berperan dalam memahami sejarah dan budaya Balinya. Jadi ya betul, tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau itu rusak gimana caranya gitu kan, sebenarnya itulah daun bukan sembarang daun, ya kan gitu. Daun yang mengandung atau di dalamnya ada ilmu pengetahuan sebagai warisan budaya yang luar biasa ya, kearifan lokal yang luar biasa yang diturunkan atau diberikan leluhur dulu kepada kita. Nah, jadi istilahnya kalau dibilang manfaat, ya kan, kalau yang dipertanyakan tadi kan bagaimana sejauh mana manfaat, itu justru sangat bermanfaat. Seperti Pak Putu tadi bilang, kalau misalnya patah mungkin bisa direparasi atau dikonservasi, atau misalnya kalau seandainya dia bagaimana gitu kan ya, itu mungkin bisa lihat, tapi pasti pengetahuannya akan hilang, gitu kan. Fisiknya bisa dikonservasi, tapi non fisiknya itu yang sulit, kan seperti itu. Nah, makanya biar bagaimanapun
kita ini adalah unik ya. Museum Lontar atau UPT di Gedung Kirti adalah institusi publik atau museum yang sangat unik. Ya, uniknya apa? Kita punya koleksi lontar di mana di dalamnya banyak sekali pengetahuan. Mungkin kalau itu dibedah semua, mungkin itu juga pengetahuan yang seperti apa tuh yang tidak ada di sana, kan seperti itu ya. Luar biasa itu kekayaan kita. Makanya kemarin karena dari keunikannya juga, tahun 2023 kami dapat nominasi sebagai museum terunik se-Indonesia tahun 2023 ya. Walaupun sebatas nominasi, tapi setidaknya di luar sana atau orang-orang pusat itu melirik dan melihat bahwa sebenarnya memang kita punya warisan Buleleng, khususnya ya Kabupaten Buleleng ini memiliki warisan budaya yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh daerah-daerah lain. Seperti itu. Oke, jadi untuk perawatannya itu juga agak lumayan ribet juga Bu ya, Bapak ya. Nah, untuk bagaimana sih proses untuk mengenai prosesnya nih, bagaimana proses restorasi dan konservasi yang dilakukan terhadap lontar-lontar yang rusak tersebut? Ya baik, mungkin nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Ya, silakan. Itu baik. Jadi kalau memang kita merawatnya tuh masih sangat sederhana, menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Seperti sudah disampaikan bahwa lontar itu adalah kan komponen biotik ya. Terlalu lembab juga dia berjamur, terlalu kering juga dia patah, kan seperti itu. Nah, makanya memang perlu proses. Yang pertama adalah secara fisik, konservasi yang dilakukan itu adalah yang pertama tuh ke pembersihan debu, kemudian menggunakan minyak sereh ya, minyak sereh, kemudian diangin-anginkan, dan untuk menghitamkannya kembali menggunakan kemiri bakar. Nah, itu secara fisik. Nah, secara non fisik kita juga melakukan yang namanya untuk tindakan preventif sekiranya kita tidak bisa tidak bisa melindungi ya, dalam arti ya bisa saja kan sewaktu-waktu namanya aja kondisi kan kita tidak tepat. Makanya saat ini kita melakukan digitalisasi lontar. Ya, kita sudah melakukan digitalisasi lontar ya, memang karena ini juga baru kita lakukan dari tahun lalu. Dari 2064 cakep itu baru sekitar 459-an sekian lah. Tapi kita tetap berproses. Ya kan? Kita tetap berproses untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan yang ada di lontarnya. Jadi fisik dan non fisik tetap kita lakukan. Dan kemudian juga ini juga salah satu juga kami berusaha bahwa selain kita melindungi secara intern ya, secara kita di dalam melindungi, tapi kita juga bagaimana kita juga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dari tahun lalu juga kami sedang berproses juga, karena itu juga tidak mudah. Di bawah timnya Pak Putu dan teman-teman, kita sudah memiliki web untuk melihat kita memiliki lontar apa saja sih, kan seperti itu ya. Kemudian kegiatan kita apa aja sih gitu ya. Nanti webnya lihat di pedalsepeda.bulelengkap.go.id. Ya. Jadi seperti itu. Pokoknya kita akan terus tetap berproses bagaimana agar Gedung Kirti selain bisa koleksinya bisa terlindungi, terlestari, tapi bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk masyarakat umum. Jadi seperti itu ya. Baik Bu Diwayu, terkait dengan pemanfaatan dari Museum Gedung Kirti ini, nah untuk jam bukanya sendiri pun apa Ibu? Oh ya, kalau bukanya kami Senin sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 3. Tapi kalau untuk hari Jumat itu karena jam 8 sampai jam 12.30 ya. Ya, karena juga soalnya kan biasanya juga kita harus ada spare waktu untuk kalau pengunjung datang kan kita merapikan kembali dan lain sebagainya gitu loh. Jadi masyarakat umum yang datang berkunjung itu bisa merasakan atau memegang lontar itu atau bagaimana itu langsung? Untuk ininya. Ya, ketika berkunjung itu ke sana. Oh iya. Saat ini kami sudah semenjak tahun 2020 saya membuat pameran tetap. Jadi pameran tetap ini adalah implementasi dari 7 kategori lontar yang ada, yang sudah disebutkan Pak Putu. Memang untuk
apa namanya untuk bisa langsung paham itu kan harus lebih dalam. Tapi setidaknya pengetahuan di permukaan tentang lontar yang dimaksud itu bisa dilihat. Jadi kita misalnya contoh kayak lontar Weda. Jadi Weda itu kan terkait dengan upacara. Di situ kita sampaikan kita pamerkan lontarnya dengan alat-alat yang mendukung dari upacara tersebut. Jadi seperti itu. Jadi itu dari awal sih, dari lontarnya seperti apa kita kenalkan, kemudian alat yang dipakai untuk apa, bagaimana cara pengawetannya, kemudian lontar ukuran lontar berapa saja yang bisa dipakai, bahkan kita juga di situ pajang aksaranya juga kita pajang seperti itu. Nah kalau untuk tadi misalnya membuka atau merasakan lontar itu sebenarnya juga tidak semua sih juga memang yang ingin ini, kecuali memang peneliti yang memang mereka ingin membaca langsung lontarnya. Karena kami pun punya kegiatan yang untuk mempermudah pengunjung. Satu, melindungi lontar supaya tidak sering dipegang kan itu juga rusak. Jadi yang kedua mempermudah pengunjung. Jadi kami punya kegiatan ahli aksara dan ahli bahasa. Jadi ahli aksara yang sudah kita lakukan dari 2064 itu memang belum maksimal, baru 1399, dan ahli bahasa mungkin baru sekitar 272 itu, karena memang terus terang untuk ahli bahasa itu juga bukan hal yang mudah ya, hal yang sulit ya Pak Putu ya. Kalau ahli aksara mungkin rata-rata masyarakat di Bali kan sudah mendapat pelajaran dari SD ya baca aksara. Kalau ahli bahasa itu karena menurut pengalaman juga ya teman-teman juga, bahwa untuk mengalih bahasa itu seringkali bahasa di lontar itu kayak bahasa Balinya makulit makulit itu, jadi tidak bisa sembarangan orang yang mengalih bahasa itu gitu, supaya informasi yang diberikan itu juga tidak salah atau keliru. Tapi untuk pembaca lontarnya itu selalu ada di museum itu selalu memandu nanti. Salah satunya Pak Bapak Putu dengan teman-teman yang lain juga ada beberapa. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dewayu dan Pak Putu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, sahabat Bikom. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini, dan masih kita akan berbicara juga tentang eksistensi Gedung Kirtie dan juga lontar-lontar yang terdapat di dalamnya. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Bikom Bincang Komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Bulele, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Sahabat Buleleng, kembali di Bikom, masih dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dewa Putu Susilawati SSMHAM dan selaku Kepala UPTD Gedung Kirtie, dan Bapak Putu Suarsana SPD selaku Staf Gedung Kirtie. Nah, kita langsung saja untuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mengenai kolaborasi nih Bu, bagaimana sih Museum Gedung Kirtie itu berkolaborasi dengan lembaga atau institut lainnya dalam upaya penelitian dan pelestarian lontar-lontar kuno? Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi untuk kolaborasi kita sudah melakukannya. Jadi selain tadi kegiatan ahli aksara dan ahli bahasa, itu kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Bali. Jadi dengan Universitas Udayana, dengan Undiksa, kemudian juga dengan STA. Jadi saya menginginkan bahwa lontar itu setelah dia ahli aksara dan dia ahli bahasa harus dikaji lebih dalam lagi. Jadi itu juga bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti-peneliti atau pengunjung lainnya. Nah, karena kami juga memahami keterbatasan kemampuan juga, makanya kami juga mengajak dari akademisi untuk melakukan kajian-kajian naskah lontar yang ada di Gedung Kirtie. Jadi suatu menarik kali untuk menambah wawasan juga ya kepada termasuk kepada mahasiswa-mahasiswa juga ya. Nah, untuk Pak Putu nih, untuk bagaimana sih peran edukasi yang dimainkan di museum ini dalam masyarakat, terutama bagaimana dalam mendidik generasi muda
tentang pentingnya lontar dan warisan budaya yang ada di Siak ini. Baik, terima kasih. Jadi di gedung kita itu kan sudah ada program yang namanya MMS, Museum Masuk Sekolah. Jadi kita menyasar anak-anak SD dulu. Jadi kita di sana memberikan sosialisasi bagaimana satu tentang sejarah Gedung Kirti, kemudian keberadaannya. Karena kebanyakan sih anak-anak itu kan enggak paham, enggak tahu di mana itu Gedung Kirti, apa Gedung Kirti. Nah, dengan itu gebrakan itu kita datang ke sana, kemudian kita memberikan sosialisasi dan mengajak dia bermain, memahami dengan pengenalan aksara dulu kan ane carekenya itu, biar anak-anak itu enggak langsung takut dia. Kan banyak begitu, karena petuah orang dulu kan begitu, jangan belajar lontar nyanan buduh, nyan nengal mati, nyan sing nepuk rurung, kan begitu, karena itu bahasa mistis ya, bahasa tenget yang diberikan oleh leluhur-leluhur kita, sehingga generasi sekarang kadang-kadang kan berani, musim bani aja lontar, saya takut aja lontar nyanan kena pastu, kena gini kan begitu. Sebenarnya sih itu sebuah etika. Jadi kata-kata yang diberikan oleh penglingsir atau leluhur kita dulu itu memberikan bahasa seperti itu adalah sebuah etika. Bagaimana sih kita mempelajari sebuah sastra itu biar tidak istilah ngawak-ngawak, tidak beretika. Karena kalau kita di Bali itu kan taksunya Bali kan aksara. Mati pun kita menggunakan aksara. Buat kajang, buat pengentas, buat apa, dan sampai menuju pada ranahnya kita kembali kepada beliau itu semua berdasarkan sastra itu. Nah, itulah sebagai etika bahwa leluhur-leluhur kita itu memberikan kepada kita, dia mempelajari sastra amon konen cukup umur. Karena kita ada batasan di sana. Kalau untuk anak SD apa cocoknya? Oh, mungkin 1 Bali. Kalau anak untuk SMP ya geguritan, mekido. Nah, kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi menjadi ya seperti mau jadi jero mangku, jadi sulingge, jadi balian, baru akan diberikan kepada sastra-sastra yang lebih tinggi seperti. Nah, kalau sekarang kadang-kadang kan tidak tahu yang harus dipelajari, mana yang boleh, mana yang kadang-kadang kalau anak-anak sudah tahu ngawak-ngawak dia akan menulis tidak sesuai pada tempat, kadang-kadang di jalan membuat ongkare, kadang-kadang di tembok-tembok, kan itu sastra kita yang kita sucikan, ongkare itu. Kadang-kadang kan karena tidak sesuai pada tempatnya kan, apa sih ini gitu. Nah, itulah makanya dulu itu seperti itu. Nah, itulah kita tujuannya datang ke SD, ke sekolah-sekolah untuk memberikan dan motivasi agar dia tetap bisa melestarikan dan mau mempelajari tentang lontar itu sendiri. Nah, setelah kita berikan pemahaman tentang aksara, kemudian kita ajak untuk bagaimana sih belajar menulis dulu, kemudian bagaimana alat-alat yang digunakan untuk menulis lontar kita berikan dia. Kita berikan di sana ada dulangnya, ada pengrupa, ada lungke-lungkenya dan semua bahan kita berikan. Kemudian kita akan ajak untuk belajar menulis, membuat aksara yang paling mudah ya aksara A dulu kita ajak, sehingga dia mau gitu, dan kita ajak bermain sehingga dia semangat untuk itu. Kan kalau mengajak anak-anak kan sulit, apalagi langsung ke lontar dia, wih apa ini banyak, nggak ngerti, nggak mau, nggak seneng belajar ini, apa ini untuk apa gitu. Nah, inilah motivasi kita bagaimana sih untuk mengajak anak-anak ini. Kalau dia sudah senang, kan nanti dia akan berkembang. Entah dia mau melanjutkan, entah dia mau dilanjutkan seperti. Nah, itu ya gebrakan-gebrakan yang kita lakukan. Yang kedua ada BBM, belajar bersama di museum. Jadi kita ajak anak-anak SMP untuk menulis di atas daun lontar. Jadi udah penerapan ini dari sosialisasi, kemudian diajak, sekarang baru penerapan. Kita menyasar untuk anak SMP. Nah, kemudian dia datang ke gedung kita, diberikan alat dulang, pengrupa, lungku-lungku, satu set itu dijadikan sebagai kenang-kenangan untuk dia. Jadi alat-alat itu kita berikan, kemudian kita berikan menulis apa 1 Bali. Nah, contohnya iblok, suruh dia menulis di atas daun lontar. Hasilnya kita terima, alatnya dijadikan sebagai apa istilah kenang-kenangan untuk dia, souvenirnya. Jadi di rumah digunakan untuk belajar menulis lagi. Tapi kebanyakan kadang-kadang mau nge pajegan. Dulangnya lu mukir kan dipakai pajegan, maka kita aja tolong jaga, rawat dan lanjutkan isi ini. Jangan dijadikan gebokan.
udah pajak kan seperti itu. Itu yang kita berikan. Terus kemudian ada lagi MFS untuk SMP. Banyak ini kita lagi menyasar untuk SMP. Turun kita mengajak bagaimana belajar lontar, membaca lontar. Kita ajar untuk membaca naskah, tapi naskah yang paling mudah misalnya satu. Kita tidak mengambil yang mudri yang berat ke sana arahnya seperti itu. Nah, kemudian kita mengadakan lomba juga di sana di Gedung Kirti. Nah, bulan September ini sebagai perayaan ulang tahun Gedung Kirti yang ke-96 tahun ini, mau 1 abad ini berdiri Gedung Kirti. Nah, kita di sana akan mengadakan lomba untuk generasi penerus kita, untuk anak-anak SMP. Kadang-kadang ada lomba prasi, lomba baligrafi, kemudian mesatu, terus mencimpetan kita untuk mengenang kembali naskah-naskah yang ada di Gedung Kirti. Seperti itu sih. Nah baik Pak Putu, tadi kan program-program itu khusus untuk anak sekolah ya. Nah kalau untuk masyarakat umum pun apa nih Ibu? Apakah ada khusus program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat umum guna menarik kunjungan masyarakat umum ke Gedung Kirti ini? Ya, sebenarnya kalau untuk kegiatan lomba yang disampaikan tidak melulu dia ke sekolah, juga ada teruna-teruni itu kan juga termasuk masyarakat umum. Kemudian juga pada saat perayaan bulan bahasa itu kan juga melibatkan PKK, kemudian bendesa adat, itu juga ya seperti itu gitu loh ya. Jadi memang kita tuh sudah kegiatan-kegiatan kita tuh memang sudah menyasar dari yang paling junior sampai yang senior gitu loh ya, seperti itu gitu. Semua lapisan. Semua lapisan sudah disasar Dan selain lomba juga mungkin saya tambahkan bahwa ada juga satu kegiatan kita yang cukup menarik ya. Maksudnya kita jemput bola nih. Selama ini memang kita harapannya tuh masyarakat tahu Gedung Kirti, berkunjung ke Gedung Kirti. Tapi kita juga menyadari bahwa itu juga bukan hal yang mudah ya. Nah, salah satunya adalah kita ada kegiatan namanya inventarisasi lontar di masyarakat. Jadi kegiatan kita tuh jemput bola. Artinya bahwa kita datang ke masyarakat, membantu masyarakat menginformasikan berbagai hal tentang lontar, baik dari perawatannya, bahkan Niki timnya Pak Putu juga membantu untuk membacakan lontar-lontar yang dimiliki. Karena memang saat ini banyak juga generasi yang di sekarang ini gitu ya, dulu kan mungkin punya kakeknya, punya kompiangnya atau lain sebagainya, itu mungkin pada saat itu beliau bisa baca, tapi anak-anaknya yang sekarang ini belum tentu bisa baca. Dan ini yang mirisnya juga mungkin perlu nanti yang sampaikan ya. Memang betul tadi Pak Putu bilang bahwa masih banyak masyarakat yang menengetkan tuh bahasanya, maksudnya menganggap sesuatu itu yang mensakralkan mensakralkan. Sebenarnya itu boleh-boleh saja ya, karena itu kan masalah kepercayaan. Tapi yang sedihnya juga karena mereka mohon maaf juga tidak berani mengambil, tapi ketika akhirnya di detik-detik terakhir, oke setujulah kami untuk dilihat lontarnya, itu sudah banyak yang rusak, yang bahkan sudah tidak bisa lagi dia apa-apain ya Pak Putu ya. Banyak sekali kasus itu yang terjadi di masyarakat. Sekali lagi inventarisasi kami ini adalah kami sama sekali tidak bermaksud untuk hal-hal yang negatif. Bahkan kami datang pun kami juga membawa upacaranya kayak minimal pejatis. Kami ngatur, artinya kami juga tidak gegabah ya untuk langsung itu tidak. Pertama memang kami mohon izin, kami hanya ingin membantu bahwa sekiranya memang lontar itu masih bisa dirawat, diselamatkan. Bahkan siapa tahu harapan kami adalah banyak lontar-lontar di masyarakat yang datanya itu belum kami miliki, ternyata setelah dari pengalaman sekian kali ya Pak Putu. Jadi maksudnya kalau diizinkan bahwa data yang itu akan kami duplikasi, lalu kita jadikan tambahan koleksi di Gedung Kirti. Karena itu kan pengetahuan itu sebenarnya kan penting juga nanti biar masyarakat tahu. Dan itu ternyata ada di beberapa masyarakat yang memiliki itu gitu loh. Jadi masyarakat memiliki tapi kami belum memiliki pengetahuan tersebut gitu. Seperti itu sih. Nah terakhir nih Bu Dewayu, sebelum kita tutup podcast kita, apa sih rencana di masa depan dari Gedung Kirti ini dalam hal pengembangan koleksi serta penyampaian informasi lontar-lontar ini kepada masyarakat Bu Dewayu? Iya baik, terima kasih. Jadi
kita kan akan terus berproses dan berprogres. Kita berusaha mengembangkan, setidaknya akan lebih banyaklah masyarakat ya Buleleng, Bali dan seluruh baik nasional domestik ataupun mancanegara yang datang ke Gedung KRT ya. Ya pengembangan kami ya memang kami selalu intens dengan kegiatan-kegiatan kita yang kita share di media sosial. Kemudian juga saya sering kali gitu bahwa kan Gedung KRT ini sering kali dijadikan ini lontar untuk anak-anak muda ngevlog. Ya, dari situ saya menginginkan bahwa mereka akan men-share di medsosnya masing-masing dan juga mengajak masyarakat lainnya untuk datang gitu. Jadi ketok tular seperti itu. Dan juga kemarin juga kita sempat syuting dengan RRI, dengan TVRI Denpasar. Waktu itu dengan hostnya tuh Teflon ya. Juga saya juga menginginkan bahwa dari kegiatan-kegiatan itu lebih banyak lagi masyarakat yang tahu tentang kita gitu. Tapi makanya kita tidak akan selalu stuck di sini. Kita akan terus berkembang. Nah, contohnya mungkin sedikit saya balik kembali ke masalah tadi webnya itu berpedal sepeda. Kenapa itu kami lakukan? Itu adalah juga memberikan pelayanan maksimal dalam artian bahwa masyarakat yang jauh ya kan, masyarakat yang jauh itu mereka melihat dulu nih apa sih koleksi kita yang ada di Gedung KRT gitu, koleksi yang ada di Gedung KRT, koleksi kita itu apa saja. Karena juga kasihan juga sih sebenarnya membantu masyarakat yang khususnya di luar Bali yang sering kali datang ke Gedung KRT tapi tidak mendapatkan apa yang dicari ya. Akhirnya dengan jalan itu semoga kami juga masih berproses sedikit-sedikit kita akan isi konten tersebut ya dengan apa yang kita miliki sehingga masyarakat di luar tahu dan mudah-mudahan menjadi menimbulkan rasa penasaran mereka untuk akhirnya mereka datang ke Gedung KRT ya. Seperti itu sih gitu. Oke, itu suatu pembicaraan yang menarik pada hari ini ya, bagaimana eksistensi yang ada di Gedung KRT, bagaimana proses perawatan lontar dan juga bagaimana cara menarik wisatawan untuk tetap mengetahui bagaimana sih lontar-lontar yang ada di Gedung KRT dan juga bagaimana sih cara merawatnya. Dan juga bagaimana kita untuk mengetahui menjaga warisan budaya yang udah kita tetap lestari ya. Jadi terima kasih Ibu Bapak untuk kehadirannya pada hari ini. Dan untuk sahabat Buleleng cukup sekian pada acara bincang komunikasi pada hari ini dan sampai jumpa.